Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rakamin Akademi dan juga Bang Muhammad yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti Project Based Internship Program tentang Business Intelligence Analysis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final test pada program tersebut, yang mana judulnya adalah Sales Performance of PT Sejahtera Bersama. Table of content dari pemaparan kali ini adalah yang pertama yaitu ada case study, kemudian ada hasil dari table master yang dibentuk melalui query Google, kemudian ada tampilan dari dashboard kinerja penjualan, kemudian ada saran-saran. Nah, selanjutnya, sebelum memulai, alangkah baiknya perkenalkan dulu, nama saya Doni Setia Pratama. Saya merupakan lulusan dari Matematika UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang. Nah, berikut adalah pengalaman-pengalaman pelatihan yang pernah saya ikuti. Ada Microsoft Excel Learning by MySkill, workshop Microsoft Excel NW for Analysis Data by Kubisa, dan workshop Basic Python for Analysis Data by Databricks. Langsung masuk ke case study. Sebagai seorang Business Intelligence Analyst pada PT Sejahtera Bersama, kita dihadapkan pada sebuah kasus untuk membentuk sebuah master tabel yang berisi informasi seperti berikut: customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, product category name, and total sales. Nah, kemudian dari informasi-informasi tersebut, dari master tabel yang telah dibentuk, kita akan memvisualisasikannya ke dalam bentuk dashboard. Untuk tools atau alat yang digunakan pada case study kali ini, yaitu yang pertama ada Microsoft Excel, yang kedua ada Google BigQuery, lalu ada Looker Studio untuk memvisualisasikan datanya menjadi sebuah dashboard. Selanjutnya, sebelum kita membuat sebuah master tabel dan mengolahnya melalui bahasa SQL di Google BigQuery, seharusnya kita menentukan terlebih dahulu primary key atau kata kunci dari setiap tabel dan juga relationship-nya atau hubungannya. Nah, yang pertama yaitu ada primary key dari masing-masing tabel. Untuk tabel produk sendiri, primary key-nya adalah product number, kolom product number. Kemudian untuk tabel produk kategori, untuk primary key-nya adalah kolom kategori ID. Kemudian untuk tabel customers, primary key-nya adalah kolom customer ID. Kemudian untuk tabel orders, primary key-nya adalah order ID. Sementara untuk relationship-nya dapat kita lihat pada gambar di sebelahnya ini, yang mana kolom yang terhubung pada tabel customers dengan primary key-nya di customer ID itu terhubung dengan tabel order customer ID yang ada di tabel order. Nah, ini jenis hubungannya atau jenis relationship-nya adalah one to many, satu ke banyak. Nah, setiap pelanggan, setiap customer itu dapat memiliki pesanan di order, dapat memiliki banyak pesanan di order, tetapi setiap pesanan hanya berhubungan dengan satu pelanggan. Nah, jadi setiap pelanggan atau setiap customer itu boleh memiliki banyak order, banyak pesanan di tabel order, tetapi untuk setiap pesanan yang ada di tabel order itu hanya berhubungan ke satu customer yang ada di kolom customer. Jadi jenis hubungannya atau jenis relationship-nya antara kedua tabel ini adalah one to many. Kemudian yaitu adalah relationship tabel produk dengan tabel order. Nah, tabel produk dengan primary key-nya adalah product number ini memiliki hubungan dengan product number yang ada di tabel order. Nah, jenis relationship-nya juga sama, yaitu one to many, yang mana setiap produk itu dapat memiliki banyak pesanan di order, tetapi setiap pesanan atau setiap order hanya
memilih hanya berhubungan dengan satu produk seperti itu. Kemudian untuk relationship berikutnya yaitu tabel produk kategori dengan tabel produk, yang mana untuk tabel kategori sendiri primary key-nya adalah kategori ID, dan di tabel produk ini primary key-nya adalah kategori. Nah, untuk jenis hubungannya juga sama, yaitu bantu many. Setiap kategori di produk kategori itu dapat memiliki banyak produk, tetapi setiap produk hanya berhubungan ke satu kategori. Nah, jadi kurang lebih dari setiap hubungan-hubungan ini itu digambarkan, divisualkan ke dalam gambar yang tertampil pada layar saat ini. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui primary key dan juga jenis relationship-nya, kita dapat membentuk sebuah tabel master dengan cara menggabungkannya dengan bahasa SQL menggunakan bantuan Google BigQuery, yang mana untuk query-query-nya kita menggunakan yaitu select dan inner join, dapat dilihat pada layar seperti ini. Kemudian nanti di sort dengan menggunakan query order by dan order date. Jadi diurutkan dari tanggal yang paling awal, dari tanggal yang paling dulu. Nah, untuk hasilnya dari tabel master sendiri, hasil dari query berikut dapat dilihat di gambar yang di bawah ini untuk urut-urutannya. Ini tabel masternya. Kemudian dari tabel master ini yang kemudian kita download dalam bentuk CSV yang akan kita olah nantinya di Looker Studio untuk dijadikan sebuah dashboard. Selanjutnya yaitu ada dashboard kinerja penjualan dari PT Sejahtera Bersama. Nah, sekilas tampilan dari dashboard yang saya buat pada proyek kali ini yaitu dapat dilihat pada layar. Untuk lebih detailnya bisa mengklik link yang sudah saya tampilkan di layar. Ya, pada layar ini kita dapat melihat bahwasannya total penjualan dari selama 2 tahun belakangan 2020 sampai 2021 itu sekitar 1.754.750 US dollar. Sedangkan untuk total customernya sendiri yaitu ada di angka 1.671. Kemudian untuk order quantity-nya atau banyaknya pesanan itu sejumlah 11.654 pesanan. Nah, dapat dilihat di sini bahwasannya yang dapat kita ambil dari tampilan dashboard sekilas ini, penjualan tertinggi selama 2 tahun berturut-turut ini itu terjadi di kota Washington. Berikut juga beserta order quantity-nya. Jadi order quantity dan juga total penjualan di kota Washington ini itu berbanding lurus, yang mana semakin banyaknya order quantity, semakin banyak pesanan yang masuk, itu juga meningkatkan total penjualannya. Nah, apabila kita lihat di kota berikutnya yaitu Houston itu tidak demikian. Di sana terlihat bahwasannya order quantity-nya itu lebih banyak daripada total penjualannya, jadi tidak berbanding lurus. Nah, mungkin hal ini nanti yang bisa menjadi pertimbangan dari pihak pemasaran bahwasannya memang terjadi uh, ada gap yang lumayan banyak dari hasil total penjualan juga order quantity, yang mana dari first top tertinggi pertama yaitu Washington dengan second top jadi yang kedua yaitu Houston, ini ada lonjakan sangat signifikan. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi atau kita bisa juga meningkatkan sebuah penjualan dikhususkan di kota Washington. Gitu. Kemudian ada suggestion atau saran atau usulan-usulan yang bisa seorang BI analis atau business intelligence analis
sarankan kepada PT Sejahtera Bersama untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan. Yang pertama, yaitu saya melihat bahwasannya berdasarkan data customer email, kan di masa tabel sebelumnya tadi sudah ada kolom customer email. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasannya total customer email itu, total barisnya dari awal sampai akhir itu sekitar ada 3.339 transaksi berarti. Nah, tetapi ketika dilakukan uh, listing atau apa remove duplicate, kan ada beberapa yang duplicate itu dilakukan, jadi dari 3.339 transaksi ini dilakukan oleh 1.671 orang. Nah, berarti dari sini kita dapat mengambil insight bahwasannya ada kecenderungan satu orang itu melakukan transaksi lebih dari satu kali dalam 2 tahun terakhir, yaitu dalam tahun 2020 dan juga 2021. Kecenderungan ini tentunya karena mereka merasa puas dengan pembelian pertamanya, kemudian melakukan repeat order, pembelian lagi dengan produk yang sama atau mungkin dengan produk yang berbeda, terulang-ulang terus untuk kesekian kalinya. Nah, maka untuk meningkatkan kepuasan tersebut dan juga mempertahankan pembelian, mempertahankan pelanggan tersebut agar memancing pelanggan tersebut untuk selalu order, selalu menambah pesanan di perusahaan tersebut, maka yang bisa dilakukan yaitu kita bisa memberikan hadiah atau semacam gift atau semacam promo kepada pelanggan-pelanggan setia yang mana tercatat bahwasanya orang ini telah melakukan uh, order lebih dari 2 kali dalam 1 bulan terakhir. Jadi untuk pembelian ketiganya mungkin nanti akan ada diskon tersendiri atau apa, berlaku kelipatan. Jadi untuk pembelian ketiga, keempat, kelima nanti ada diskonnya semakin besar, semakin bertambah. Nah, ini harapannya bisa meningkatkan jumlah produk yang terjual di masa mendatang, sehingga akan meningkatkan juga dari segi kinerja penjualannya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu saya melihat ada kecenderungan pembeli kategori robot, yang mana kategori robot ini adalah kategori dengan total penjualan tertinggi. Nah, jadi dari pembeli yang membeli kategori robot ini, mereka ada kecenderungan juga untuk membeli robot Bridge. Karena emang dari robot ini kan punya kesinambungan dengan robot kids. Nah, jadi uh, mungkin kita bisa memberikan semacam bundling package atau produk bundling antara robot dengan robot kids yang harganya itu jauh lebih murah daripada mereka akan membeli satuan dari robot kids sendiri. Jadi kita gabungkan, harapannya itu tadi bisa meningkatkan uh, kinerja penjualan dari produk tersebut, robot dari robot kids di masa yang mendatang. Karena produk robot ini adalah produk dengan total penjualan tertinggi karena memang harganya yang paling mahal dibanding produk-produk yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu Washington. Washington ini merupakan kota dengan penjualan tertinggi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya terlihat di dashboard yang telah saya tampilkan sebelumnya, bahwasanya kota Washington ini memiliki total penjualan dan juga order quantity yang tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Bahkan dari Washington ini ke kota nomor 2 tertinggi yaitu Houston itu aja memiliki gap atau jarak yang lumayan lumayan besar. Nah, yang mana sehingga untuk menyikapi hal tersebut dari pihak pemasaran mungkin bisa memberikan semacam penawaran lokal atau promo lokal kepada masyarakat Washington dengan harga yang mungkin bisa diperhitungkan, harganya terjangkau tetapi juga tidak membuat rugi perusahaan. Yang mana ini harapannya bisa menarik pembeli lebih banyak lagi dari kota Washington tersebut karena memang
berdasarkan track record selama 2 tahun terakhir adalah Washington DC adalah kota dengan penjualan terbanyak dan juga pemesanan terbanyak. Nah, ini bisa kita fokuskan di situ agar kita bisa memaksimalkan kinerja penjualan yang ada. Selain itu, karena banyaknya peminat dan pembeli di Washington ini, di kota Washington ini, kita bisa membuka semacam, hmm, kita bisa menambah semacam food atau toko-toko offline di kota tersebut yang mana memudahkan juga buat dari pembeli untuk langsung menuju ke booth dengan untuk tanya-tanya tentang produk-produk yang akan dibeli untuk meningkatkan jumlah itu di kota tersebut. Kemudian yang keempat yaitu terlihat bahwa pada dashboard sebelumnya itu terlihat bahwasannya dari tahun 2021 itu ada penurunan penjualan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Nah, ini yang menjadi masalah bagi perusahaan. Kita harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahwasanya apa sih yang menyebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun sebelumnya? Karena penurunan ini lumayan signifikan. Nah, ini bisa menyebabkan kalau terus-menerus didiamkan seperti ini, tidak segera diatasi atau dilakukan evaluasi, khawatirnya akan menyebabkan kepada sebuah collapse atau kerugian yang sangat besar. Maka salah satu cara yang dapat saya sarankan untuk meningkatkan penjualan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu kita dengan fokus pada kategori yang masuk dalam top 5 order quantity. Ya, dapat dilihat pada slide sebelumnya bahwa top 5 order quantity yang mana jumlah pembelian ini itu dari segi harga jual itu masih bisa mendongkrak omset yang masuk atau mendongkrak penjualan. Itu terlihat di situ ada drone kits dan juga drone. Drone kits dan juga drone ini termasuk top 5, yang mana berarti masih banyak pesanan-pesanan yang masuk pada kategori tersebut. Dan juga untuk harganya, dari segi total penjualan dari produk tersebut, yaitu drone kits dan juga drone itu masuk juga ke dalam top 5. Yang mana jika kita bisa fokus kedua produk ini dalam beberapa pekan ke depan atau mungkin beberapa waktu ke depan, itu harapannya kita bisa meningkatkan jumlah penjualan secara signifikan. Karena bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari penjualan yang lain. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, top 5 dari total penjualan yaitu adalah robots. Iya, memang robots. Karena robots ini memiliki harga jual yang tinggi dibanding kategori yang lain. Tetapi apabila kita lihat pada top 5 di order quantity-nya, yaitu per kategori, itu tidak ada, robot tidak masuk dalam top 5. Nah, berarti memang pembeli dari robots ini itu kurang. Kurang banyak kalau dibanding dengan kategori yang lain. Maka untuk meningkatkan penjualan kita mungkin bisa fokus terlebih dahulu kepada dua kategori yaitu drone kits dan juga drones. Untuk melihat secara lebih jelas terkait final test yang setelah saya kerjakan itu dapat dilihat pada link GitHub saya berikut ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk email pribadi saya ada di sini donisetia@gmail.com, bisa hubungi saya jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Untuk link LinkedIn yaitu ada sudah saya tampilkan juga. Oke, barangkali ada yang mau connect dengan saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.